Laksamana Keumalahyati, singa laut dari Aceh. Tahukah kamu bahwa jauh sebelum dunia mengenal pahlawan-pahlawan perempuan modern, di ujung barat Nusantara, di tanah Aceh Darussalam, telah lahir seorang wanita yang mengguncang lautan dan menantang bangsa-bangsa Eropa yang datang membawa keserakahan. Dialah Laksamana Keumalahyati, sang panglima laut, sang penjaga kehormatan Aceh, dan laksamana perempuan pertama di dunia. Masa muda dan didikan. Lahir pada abad ke-16 di masa kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam, Malahyati tumbuh di lingkungan istana yang disiplin dan berilmu. Ayahnya adalah seorang pejabat tinggi, keturunan langsung dari sultan, yang menanamkan nilai keberanian, kecerdasan, dan cinta tanah air. Sejak muda, Malahyati menunjukkan ketegasan yang luar biasa. Ketika banyak gadis belajar menenun atau menari, ia justru memilih berlatih strategi perang dan pelayaran. Ia diterima di Mahat Baitul Maqdis, Akademi Militer Laut Aceh, tempat para calon perwira dilatih menjadi penguasa samudra. Di sanalah Malahyati mengasah pikirannya, belajar taktik, membaca arah angin, dan menguasai ilmu maritim dari pelaut-pelaut hebat Nusantara. Ia bukan hanya perempuan pintar, tapi juga pemimpin alamiah. Duka yang melahirkan pasukan. Namun, di balik ketegasan itu, nasib menempanya dengan ujian. Suaminya, seorang prajurit laut Aceh, gugur dalam pertempuran melawan Portugis di Selat Malaka. Duka yang dalam itu tak membuatnya runtuh. Ia bersumpah akan melanjutkan perjuangan suaminya dan seluruh pahlawan yang telah gugur. Dengan restu Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil, Malahyati membentuk pasukan laut khusus beranggotakan para janda pejuang, pasukan Inong Bale. Puluhan kapal perang disiapkan, ratusan wanita perkasa dilatih berbulan-bulan. Mereka belajar berperang, berlayar, dan bertempur dengan tangan sendiri. Di bawah komando Malahyati, Inong Bale bukan hanya pasukan, mereka adalah gelombang dendam dan kehormatan yang siap menggulung penjajah. Pertempuran melawan Cornelis de Houtman. Tahun 1599, dua kapal besar Belanda tiba di pelabuhan Aceh. Dipimpin oleh Cornelis de Houtman, mereka datang bukan sebagai tamu, tetapi sebagai penguasa yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah Nusantara. Malahyati menatap dari kejauhan, matanya tajam seperti elang laut. Ia tahu kedatangan mereka membawa ancaman bagi kedaulatan Aceh. Ketika perundingan gagal dan Belanda mulai bertindak kasar, Malahyati tak tinggal diam. Ia mengerahkan armada Inong Bale dan memerintahkan, "Kita tidak akan tunduk pada keserakahan bangsa asing. Demi kehormatan suami-suami kita, demi negeri ini, berperanglah." Langit Aceh pun menjadi saksi. Suara meriam menggema di lautan. Api dan asap membumbung tinggi. Kapal Aceh menerjang ombak, bendera hitam dengan kalimat tauhid berkibar megah. Di tengah kobaran api, Malahyati memimpin sendiri dari kapal utamanya. Dengan pedang terhunus ia melompat ke kapal Belanda. Benturan senjata terdengar keras. Cornelis de Houtman terpaku, tak menyangka musuhnya adalah seorang perempuan. Namun perempuan itu bukan sembarang wanita. Dengan keberanian yang membara, Malahyati menebas rantai penghalang dan memimpin serangan hingga Cornelis de Houtman tewas di tangannya. Lautan pun bergetar oleh pekikan Allahu Akbar dari para Inong Bale. Hari itu, Laut Aceh menjadi saksi kemenangan besar seorang perempuan terhadap bangsa Eropa yang angkuh. Diplomat dan pemimpin bangsa. Setelah kemenangan itu, nama Malahyati menggema hingga ke daratan Eropa. Sultan Aceh mengangkatnya sebagai Laksamana Laut Aceh Darussalam, gelar tertinggi yang bahkan jarang diberikan kepada laki-laki. Namun, Malahyati bukan hanya seorang pejuang, ia juga seorang diplomat yang bijak. Ketika Belanda mengirim utusan baru, Frederik de Houtman, ia menerima mereka dengan kepala tegak, tetapi hati-hati. Dalam perundingan yang tegang, Malahyati menuntut ganti rugi atas tindakan Belanda, dan luar biasanya mereka setuju membayar.
Bangsa penjajah yang sebelumnya sombong kini tunduk pada kecerdasan dan wibawa seorang perempuan dari Aceh. Akhir perjuangan dan warisan abadi. Namun perjuangan tak berhenti di sana. Malahayati terus memimpin hingga akhir hayatnya, menjaga perairan Aceh dari ancaman Portugis dan Belanda. Ia wafat sekitar tahun 1606 dalam pertempuran di Teluk Krueng Raya. Laut yang dulu menjadi saksi kejayaannya, kini menjadi tempat peristirahatannya yang abadi. Namun semangatnya tak pernah mati. Namanya diabadikan menjadi KRI Malahayati, kapal perang TNI Angkatan Laut Indonesia. Juga Universitas Malahayati di Lampung, simbol ilmu dan keberanian. Malahayati bukan sekedar pahlawan Aceh. Ia adalah warisan Nusantara, simbol kekuatan wanita Indonesia yang sanggup berdiri di antara ombak, melawan ketamakan penjajah dan menuliskan sejarah dengan keberanian dan air mata. Indonesia. Dialah Laksamana Malahayati, singa laut dari Aceh. Laksamana Malahayati, pahlawan samudra dari Aceh. @gladiator neraka, like, comment, subscribe.